surat, Kak, tulisannya di bawah tanah. Dan Oke. itu nggak lama kemudian di depan kamarnya yang aku itu penuh tanah. Hi Insertizen, how are you and welcome back on iTalk only on www.insertlife.com. When someone's story is a history and always with me Maria Christy. Hari ini bintang tamu Christy agak spesial karena dia ini terbilang baru banget viral dengan postingan videonya yang baru juga sih diupload di bulan yang sama, which is di Mei ini. Jadi mungkin seorang wanita dengan kehidupan yang ya sama lah seperti kita, tapi memang dalam kehidupannya dia bilang cukup horor, bahkan memang bersinggungan dengan yang namanya santet, dan bagaimana mungkin pengalaman dia have to deal with it sampai beberapa tahun, dan sudah langsung dari Malang ke Jakarta sudah hadir di studio iTalk. Please welcome Angie Nabila. Angie, welcome. Thank you so much for coming. Sama-sama, Kak. Aku langsung aja ya, Boleh. karena kan bridging aku bener nggak tuh tadi bahwa memang kamu lumayan viral karena video yang kamu upload di bulan Mei juga, right? Iya, baru Dan beberapa lama. itu juga ada beberapa series, kalau aku nggak salah 9, the latest. Iya, 9. 9 yang kamu upload, dan ada beberapa yang sudah menyentuh angka MM-an juga. Dan memang Angie ini bercerita mengenai kehidupannya yang deal with santet. Ya. So, aku pengen tahu dulu dari momen pertamanya sampai sekarang, Oke. tahun berapa, udah berapa tahun, and what happened? Oke. Jadi awalnya itu zaman aku SD, Kak, itu umur aku mungkin masih 11-12 tahun, Angie ini lahiran tahun tahun 2001. 2001, oke. Jadi udah sekitar 10 tahun ya, Kak, sampai sekarang. Oke, 10 tahun. Jadi awalnya itu kita banyak barang hilang. Tapi Di rumah? tapi kita kira oh mungkin kita taruhnya Terselip. lupa ya, karena hanya pindah dari kamar A ke kamar B gitu. Mhm. Tapi kita emang masih oh, oke, kita lupa. Tapi semakin lama itu semakin lebih nggak mungkin karena waktu pertama nyadar itu guru les ngajiku itu sendalnya hilang. Akhirnya kita bantu cari dan itu ketemunya di lampu gantung, Kak. Nah, itu adalah di lampu gantung di rumahku. Akhirnya semakin ke situ semakin gak masuk akal lagi. Kayak misalnya setiap orang ke rumahku tuh pasti handphonenya hilang atau kunci Pasti? mobil hilang. Ya, Oke. zaman aku SD itu pasti. Setiap orang yang ke rumah itu memang pasti hilang. And then? Waktu itu pernah juga tuh teman mamaku kunci mobilnya hilang. Dan itu kita temuin dikubur di dalam tanah. Gitu. Karena kan logikanya kalau misalnya bertandang ke rumah kan kayak nggak mungkin lama lah ya, gitu kan. Ya cuma berapa jam lah. Lalu pastinya kan ketika itu sampai dikubur kan butuh waktu juga dong. Iya, Oke, betul. terus? Dan itu akhirnya ketemu dikubur di bawah pepohonan kecil dan itu nggak ada bekas untuk ngegalinya gitu, Kak. Jadi emang itu rapi, rumputnya masih rapi, tapi dia ada di bawah rumput. Cara taunya tiba-tiba itu ada di bawah rumput, apakah pakai metal detector atau apa? Karena kan gini, itu tertutup, Ya. rumputnya masih ada. How people can find it? Itu aku nemu surat, Kak, tulisannya di bawah tanah. Dan Oke. itu nggak lama kemudian di depan kamarnya yang aku itu penuh tanah. Nah, suratnya itu di situ, Kak, di bawah tanah. Nah, habis itu kita emang nggak nyari di situ aja, Kak. Jadi emang tanah-tanah Ya di rumah namanya kan, kita gali semua. Akhirnya ya ketemunya di dibongkar? situ. Iya, dibongkar. Jadi nggak langsung ketemu Oh di situ justru gitu. nggak dibongkar semuanya? Iya. Wow, oke. Nah mungkin beberapa Insertizen yang mungkin belum tahu gitu ya, apa masa bener sih atau gimana? Nah si Angie ini sudah menuliskan atau mengabarkan kisahnya ini dalam VT-VT yang juga sudah kita rangkum ya. Sebentar sebelum kamu lanjut, aku mau kasih lihat VT kamu dulu ya. Coba let's check it out.
Diceritain nggak, Nggi, itu ada apa aja? Mungkin terlalu, kan agak banyak tadi ya kompilasi videonya. Yang pertama itu yang si tali-tali itu ya Kak. Tali itu ditemuinnya di bawah bantal dan itu aku yang nemuin. Jadi awalnya tali itu tuh dia dijahit di dalam kain. Tapi setelah aku pegang tuh kain ini emang karena dijahit nggak bisa dibuka kan Kak. Aku pegang-pegang, maksudnya benda apa kalau bisa kayak gini ada di bawah bantal. Akhirnya aku coba pakai gunting, aku buka, ketemulah si dia itu, si tali itu. Oke, tali. Gitu. Terus yang ada lukisan, maksudnya kayak ada, bukan lukisan ya, apa ya, kayak gambar mungkin ya? Kalau gambar itu banyak yang salah paham sih Kak. Mungkin dikiranya emang ada keluarga aku yang ikut sekte tertentu atau aku yang ikut sekte tertentu. Tapi gambar itu tuh gini Kak, jadi si itu biasanya emang mengikuti apa yang aku suka. Nah, pada saat itu emang aku lagi suka sama sekte itu. Jadi bukan suka ya, aku kayak penasaran ini apa sih gitu. Oke. Nah, jadi dia gambarkan itu tujuannya biar, oh kamu suka ini, saya juga suka. Gitu Kak. Oke. Jadi emang dia biasanya mengikuti apa yang aku suka sih Kak. Dari 10 tahun gitu ya, yang paling parah yang pernah happen di kehidupannya Angie apa? Paling parah sebenarnya banyak sih Kak. Mungkin termasuk yang bra aku hilang kali ya. Sorry? Bra aku hilang. Bra? Ya, Pakaian dalam? pakaian dalamku hilang dan itu posisinya emang lagi dipakai. Lagi dipakai? Maksudnya lagi misalnya lagi beraktivitas Iya, biasa lagi tiba-tiba hilang? beraktivitas, tiba-tiba hilang. Itu aku di sekolah, SMA, tiba-tiba bra aku hilang. Cuman emang alhamdulillahnya di situ ada beberapa guru yang paham. Jadi aku langsung lapor, dikasih pinjam jaket aku Kak. Karena itu kan hari Senin dan itu pakai baju putih ya, jadi kan transparan nerawang banget. gitu kan. Dikasih pinjam jaket. Setelah itu gurunya nelfon mamaku, Bu, ini Anggi branya hilang. Baru tolong antar ke sekolah. Oh iya. Mamaku antar, gurunya ambil. Nah, pas gurunya ambil aku ditemenin sama guru biologi. Diajak ngobrol kenapa gitu-gitu. Pas udah sampai branya, aku disuruh pakai kan Kak. Pas aku mau pakai, aku buka jaket, seragam putihku pun ikut hilang, tapi dasiku masih ada. Gitu. Jadi sebenarnya lebih mengganggunya itu apa ya? Nyebelin Kak. Kalau aku ngeliat ini bukan serem tapi kesel. Iya, menjengkelkan jadinya. Menjengkelkan Ya. karena banyak banget hal-hal yang jadinya kan impact-nya kan bukan cuma masalah gaib-gaibnya aja Kak. Ke sosial pasti ada kayak kok bisa nih anak sekolah nggak pakai bra? Kalau orang yang nggak paham pasti kayak gitu. Iya. Gitu Kak. Dan berarti kan pasti kamu juga tekanan batin banget Angie ya? Banget. Sebelum aku mau nanya mengenai apa yang udah kamu lakukan untuk menanggulangi itu, 10 tahun ini, gini, kalau kita ngobrol, ini kan kayak kamu biasa aja kan? Maksudnya kalau even aku ketemu kamu misalnya di mana gitu, aku nggak bakal tahu bahwa hidup kamu tuh sehoror itu gitu kan? Apa yang terjadi pada psikisnya seorang Angie atau mungkin orang-orang yang harus deal with that kind of things lah? Apalagi dalam waktu yang lama dan jatuhnya bukan lagi serem tapi menjengkelkan karena kayak mungkin sepatu bisa hilang, handphone bisa hilang, kunci mobil bisa hilang. Iya, kalau aku Kak yang pasti sebelum ini aku tuh berpikir kayaknya gue gila deh nih, soalnya ini nggak masuk akal gitu loh. Ini nggak masuk akal banget. Akhirnya makanya aku sampai ke psikolog Kak. Dulu aku 2 di Bogor dan 2 di Malang. Nah, diagnosis dari psikolog itu nggak pernah mengatakan aku ada penyakit psikologis, kecuali aku tuh anxiety aja. Nah, kalau anxiety itu karena pembulian tadi Kak. Iyalah, maksudnya kayak tiba-tiba lu sekolah terus taruh temen lu nggak ada punya seragam kan ya? Kan? Ngapain lo gitu? Kenapa sih nih orang gitu? Nah, karena kan teman-teman aku juga nggak mau berteman sama aku Kak, karena kan takut Kak. Jadi misalnya dia ke rumah nanti diapain atau dia kunci deket mobil aku. hilang. Ya itu selalu Kak. Temen aku sampai 4 hari nginep di rumahku untuk cari kunci mobilnya. Dan itu ada ketemu di kolam renang, ketemu di freezer, sama ketemu di rumah tetanggaku Kak. Jadi tetanggaku pun semuanya kena impact. Gitu. Jadi kalau ke psikologis itu lebih ke capek ya Kak, kayak nangis pun kayaknya air mata udah kering gitu karena aku harus dealing sama sesuatu yang aku tuh nggak semua orang bisa lihat gitu. Iya. Kan itu susah Kak. Gitu. Iya sih, maksudnya nggak, menurut aku juga sadar bahwa nggak semua orang gifted dengan bisa menjadi sensitif gitu ya. Makanya kan ada yang nggak ngerti dan lain-lain, lebih ke efek sosialnya sih ya. Mungkin kamu terbeban banget. Nah, kalau tadi udah yang paling berat ternyata memang
efek sosialnya. Tapi kalau secara problem solvingnya, apa aja yang udah pernah Angie coba sama family? Mungkin minta bantuan kepada para pemuka agama atau gimana? Kalau dari aku SD awal-awal itu mungkin hampir 10 orang lah Kak itu yang ganti-gantian ke rumahku untuk bantu kasus ini. Oke, dibantuinnya ngapain nih? Banyak Kak, ada yang pakai benda, ada yang harus ngeraba-raba rumahku, ada juga yang megang aku, sampai kan aku diruqyah Kak waktu itu. Oh, pernah diruqyah Ya, juga? jadi waktu aku SD aku sempat diruqyah Kak. Dan orangnya ini lumayan terkenal di kotaku ini yang ngeruqyah. Orangnya ngomong, nanti kalau kamu panas atau pengen muntah ngomong sama saya ya. Oke, aku bilang. Pas dia megang kepala aku untuk ngeruqyah, malah dia yang kebakar Kak, bukan aku. Kebakarnya gimana? Dia yang ngerasa panas, sampai akhirnya dia nggak mau ngelanjutin lagi. Oh, oke. Tapi Gitu. kamunya nggak ada efek apa-apa? Aku nggak ada apa-apa. Nah, terus akhirnya beberapa orang yang bantu lagi ngomong, kamu diruqyah itu sama aja. Dia kan nggak nempel sama kamu, dia nggak menyatu sama kamu. Ketika kamu diruqyah, dia tinggal keluar aja dulu. Gitu. Makanya akhirnya sekarang yang aku lakuin tuh lebih ke ruqyah mandiri sih Kak. Jadi ruqyah juga bisa mandiri ya? Ya, jadi baca doa, ditiup ke tangan sama aku untuk perlindungan diriku aja sih. Protection gitu. prayer lah ya. Oke. Gitu. Oke. Dari mungkin 10 atau orang-orang yang mungkin dianggap memiliki gift dan membantu seorang Angie, apa yang mereka utarakan? Maksudnya siapa yang memang mungkin ingin berdiam bersama dengan Angie, atau mungkin ini adalah roh dari keluarga yang belum bisa pulang ke sana, atau mungkin ini kiriman orang, sampai akhirnya kan jadinya when you talk about this, kita jadi kayak mikirnya, oh ini orang disantet gitu. Sebenarnya dulu awalnya kita pikir kita disantet waktu awal. Awalnya it was ya. Karena hal kayak gini apa sih Kak, ya pasti santet lah. Kita nggak mungkin mikir ke yang lain-lain kan Kak. Tapi ternyata semakin lama banyak juga yang bilang bahwa emang sudah keturunan. Jadi nenek moyang aku ini mungkin ada yang bisa, dan dia itu pengen nurunin gift-nya itu ke aku Kak. Cuman karena aku denial, aku tuh gak mau kayak gini, kayak aku gak mau hidup kayak gini. Jadi keluarnya itu malah hal-hal yang sekarang aku alami. Ini kamu dapat statement ini dari mana? Dari your family, atau mungkin dari orang lain, atau mungkin dari beberapa orang? Dari beberapa orang yang bantu sih Kak. Oh oke, ditambah opininya sama ya. Ditambah dengan menurut orang-orang tulang rusuk aku itu wangi. Jadi aku semacam ditandain gitu ya Kak. Karena tulang rusuk wangi tadi. Berarti kalau misalnya, aku kan sempat baca juga tuh komentar, mungkin ada yang mengisyaratkan bahwa ini adalah orang yang ingin menikah dengan kamu, atau pengagum rahasia kamu. Is it right or is it not? Kemarin terakhir aku sempat berobat ke orang. Memang ada yang berusaha emang suka sama aku dan mau mungkin pelat atau segala macem. Cuma penyebab itu semua bukan itu Kak intinya. Jadi kiriman dari luar itu cuman hiasan. Di kisah aku tuh dia cuma hiasan. Tapi intinya itu bukan kiriman dari orang. Aku tertarik malah sebenarnya sama yang nenek kamu tadi kamu bilang ya. Mungkin nenek kamu, ya kita kan nggak bisa tahu ya kehidupan orang tua kita seperti apa, atau mungkin leluhur kita seperti apa. Tapi aku mengenal ada yang namanya juga doa pemutusan segala macam lah. Jadi kita percaya bahwa ada kuasa yang lebih dan kita bisa mengendalikan itu, bahwa oke, memang kita nggak tahu apa, kita putus gitu kuasanya itu. Nah kalau di Angie sendiri pernah nggak kayak gitu? Oke, I know I have this from my family, tapi right now aku punya kekuasaan dalam diri aku, jadi aku mau minta untuk putus aja. Bukannya aku nggak menghargai, tapi aku memang ingin hidup. You know what I mean, right? Pernah nggak kayak gitu? Aku pernah Kak, kayak aku udah capek banget. Aku ngomong, please apapun ini tolong berhentiin, entah ini sumbernya dari mana. Apalagi kan kalau misalnya keluarga, saya aku potong ya, oma gitu kan maksudnya she can understand, right? Iya. Karena emang nenek kakek aku itu orang yang paling ngerti masalah ini. Dan emang ya selalu mendoakan aku ya Kak, yang pasti. Dan aku juga waktu itu sempet Kak kayak gitu. Apapun ini, berasal dari manapun ini, tolong dong berhentiin. Gue pengen punya temen, gue pengen punya lingkungan yang normal. Gitu sih Kak, pengen maksudnya apa ya? Ya hidup kayak orang aja gitu Kak. Aku orang biasa aja. Aku orang normal aja punya masalah banyak. Ditambah aku harus ngurusin perintilan-perintilan lainnya gitu, yang itu nggak semua orang ngerti. Iya. Gitu, jadi kalau doa-doa tadi udah pasti aku lakuin Kak. Aku juga
sempet aku kayak ngomong gini, lo udah deh, lo kalau mau sama gue lo terbangin gue. Terbangin aja gue udah capek. Akhirnya itu endingnya malah nggak bagus, malah tambah kejadian yang lain lagi gitu sih Kak. So it still happen sampai sekarang? Ya. Terakhir Sampai kapan? sekarang. Berapa jam lalu mungkin. Itu Apa kejadiannya? ada tulisan aja sih di WC, tulisan stop gitu WC di mana? di rumahku. Oh, oke. Iya gitu. Atau biasanya baru 3 hari lalu mungkin ya ada penyerupaan gitu. Itu juga sering Kak. Oke, kalau misal tulisan gitu kan itu kan di tembok ya? Ini mah pertanyaan bodoh gua aja gitu ya. Maksudnya kan itu kan kayak nyata gitu. Iya. Nah, dihapusnya tuh dicat lagi atau gimana? Iya, aku biasanya kalau menurut yang bantu itu harus pakai air doa dulu. Oh, oke. Air doanya disemprotin atau dicipratin dulu, baru dihapus sampai benar-benar samar. Baru habis itu dicat ulang karena itu nggak boleh kelihatan, maksudnya nggak boleh diem terus di situ tulisannya. Oh iya, Gitu. Karena juga Kak kalau misalkan kayak di pintu gitu kan kita bingung ya setiap ada tamu harus jelasin ini dan kita masa harus jelasin sorry Setiap, tadi dikerjain setan kan juga nggak mungkin. Jadi ya itu mungkin kalau sosialnya lebih gitu aja sih Kak, udah hapus aja biar orang nggak bertanya-tanya gitu. Oke, berarti kalau misalnya kata tadi ada tulisan stop gitu nanti pulang didoain gitu ya? Iya. Doain terus dihapus, ntar dia muncul lagi di mana out of nowhere ya? Iya. Kalau yang tulisan ini yang paling unpredictable itu muncul di mana? Selain tembok? Selain di tembok biasanya di kasur, di sofa, kadang di muka aku sih Kak. Di muka? Iya. Di muka? Iya. Tulisannya di muka? Ya, di jidat. Hah? Serius? Iya. Kamu punya fotonya? Oke, nanti aku cari ya Kak. Soalnya itu zaman aku SD, jadi aku masih pakai handphone zaman dulu, udah ganti kan Kak. Jadi memorinya kan emang gak kepindah semua. Nah, jadi tulisannya Kakak tahu gak sih kalau tulisan ambulans harus dilihat pakai Kaca. Jadi kan dia biar kelihatan Ya. gitu kan? Nah, itu tulisannya harus dilihat pakai kaca. Tulisannya adalah? Itu tulisannya waktu itu kalau nggak salah nama saingan bisnisnya papaku. Oh, Ditulis di oke. situ. Terus kalau itu ngapusnya gimana? Iya, dipakai air doa terus aku habis pakai sabun Kak. Itu posisinya aku lagi mau sholat jadi udah pakai mukena. Terus mamaku manggil Kak gitu. Terus aku nengok. Mamaku langsung astagfirullahaladzim. Wow. Oke. Nah, aku percaya segala sesuatunya itu pasti comes dengan dua sisi gitu ya. Kalau tadi mungkin kan sisi yang menjelekan aja. Nah, karena kamu tadi bilang bahwa ada nih Kak pesaingnya papaku gitu. Nah, itu kan sebagai sign juga kan sebetulnya bahwa there is something with this person gitu. Nah, kalau misalnya hal-hal positif lah, ada nggak yang bisa kamu lihat dari kejadian ini atau apa yang terjadi dalam kehidupan kamu? Sebenarnya kalau positifnya aku jadi sekarang belajar lebih ke memandang orang itu nggak bisa satu sisi sih Kak. Karena aku dibalik kelakuan orang itu pasti ada sesuatu yang kita itu nggak paham gitu. Aku lebih gitu. Jadi kalau misalkan sekarang ada temanku misalkan dihujat atau kayak gimana, aku lebih kayak oh, pasti ada sesuatu di belakang itu yang kita nggak tahu gitu. Jadi aku berusaha menerapkan itu biar orang juga bisa menerapkan itu sama aku gitu. Kalau misalkan aku bersikap aneh mungkin di mata orang, aku pengen orang paham gitu loh. Aku melakukan sesuatu pasti ada alasannya kenapa aku jadi kayak gini. Kayak sekarang aku kan takut banget Kak ngomong sama orang. Oh iya. Takut banget karena aku benar-benar takut. Aku udah mikir kayak oh orang ini pasti nggak bisa nerima aku. Oh no. Gitu. Oke, kalau tadi kan maksudnya itu yang akhirnya it's good for you lah. Akhirnya kamu jadi punya rasa empati dan simpati yang kayak you never know apa yang terjadi di kehidupan orang. Karena itu it happened to me gitu ya. Nah, kalau misalnya kayak sesuatu yang baik kayak misalnya gini, kalau boleh jangan pergi sekarang deh. Karena tadi kayak mungkin ada yang sekelibat lewat di imajinasi aku untuk begini. Kalau boleh kamu jangan pergi sekarang. Itu pernah ada nggak? Gak pernah sih Kak. Karena emang setiap dia ngasih aku barang, aku harus buang Kak. Oh, oke. Jadi aku nggak boleh pakai pemberian dari itu karena aku gak mau dia dianggap penting gitu. Maksudnya jangan sampai dia mikir oh lo mau kan sama gue, nih gue kasih barang lo mau gitu. Jadi dulu waktu SD aku 3 kali dapat BlackBerry. 3 kali dapat BlackBerry random? Iya, di rumah tiba-tiba ada. Dia ngambil dari mana ya? Itu dia Kak yang aku takut karena dia tuh emang beberapa kali ngambilnya punya orang Kak. Itu permasalahannya. Jadi kan dia mau nurutin aku tapi caranya kayak gitu. Kalau orang nggak paham misalkan BlackBerry-nya ada di rumahku. Nah, pasti mikirnya siapa ya? Pasti kan mikirnya aku. Iya, bagus nggak dikumpulin warga sayang. Kayak BlackBerry gue nih. Atau kalau misalnya pakai Apple gitu kan ada My iPhone gitu kayak Iya, benar. handphone gue nih. Nah, kalau tulisan-tulisan gitu lo pernah nggak sih nyoba untuk kayak
pasang CCTV di rumah gitu? Dulu tuh pernah Kak, aku kalau SD sih itu karena zaman SD tuh belum ada CCTV yang kayak sekarang dijual ya, itu kan. Kalau SD itu emang nggak dipakai karena masih mahal banget dan itu posisinya papaku masih acak adut banget lah ya. Pokoknya belum lah ya. Waktu SMA, aku pernah Kak coba pasang CCTV. Iya. Akhirnya dia malah ke benda tajam. Benda tajam terbang-terbang gitu, ketangkap CCTV? Jadi baju aku full digunting dan itu ada 5 orang saksinya. Itu aku di sekolah Kak, jadi gembel. Karena semua bajuku diguntingin. Sorry. Nah, gue belum nangkep soalnya. Maksudnya lo lagi duduk nih, terus tiba-tiba ada gunting melayang apa gimana? Nah, tiba-tiba kita lagi kerja kelompok Kak, berlima. Ada suara besi jatuh. Iya dong, oke. Kita lihat gunting, mungkin gunting jatuh biasa. Iya, namanya juga kerja kelompok, ya kan? Bikin aku berdiri, temen aku Nggi, rok lo udah sobek semua. Jadi rok aku semua sobek. Nggak kelihatan. Pokoknya nggak ada bunyi, nggak ada rasa apa-apa, tiba-tiba ada gunting jatuh aja. Ya. Nah, dari situ akhirnya kita simpulin, oke, kita kan sebenarnya emang nggak pengen tahu kan sebenarnya ini sosok kayak apa. Itu bukan concernnya kita gitu Kak. Oke. Kita lebih fokus gimana caranya ini selesai, dan ketika CCTV itu dipakai dan malah bikin tambah runyam, kita stop karena concern kita bukan pengen tahu gimana cara dia ngelakuin itu. Concern kita gimana kita selesai. Pas dipakai malah main kayak gitu kan, aku takut membahayakan kan Kak. Karena ya gunting itu untung dipakai di rok aku, bukan ke badan gitu. Berarti selama pasang CCTV belum ada sesuatu yang kayak misalnya tiba-tiba pisaunya melayang atau tiba-tiba gimana tulisan itu ada gitu, belum ada ya? Kalau CCTV ketangkepnya di sekolah Kak. Oh, di sekolah? Ya. Dia apa yang ketangkap di CCTV sekolah? Jadi kan aku kan lumayan terkenal Kak di sekolah karena kasus gue ini. Apa ya, because of this gitu ya? Ya terkenal nggak bagus ya sebenarnya. Nah itu guru-guru aku jadi hafal sama aku. Nah itu posisinya aku itu ngerasa masuk sekolah tapi pikiranku enggak Kak. Aku ngechat temen aku, Fai, gue kok kayak di sekolah tapi pikiran gue nggak di sekolah ya. Tiba-tiba aku kayak ketepuk gitu Kak. Dan ternyata aku udah ada di pabrik papaku. Itu jaraknya 30 km. Dan ketika dilihat dari CCTV, itu aku jalan kaki. 30 jalan kaki km. ke kantor bokap lu? Ya, padahal aku tuh orangnya super mager banget, nggak bisa kena panas, gue bete gitu. Itu posisinya ojek online lagi demo Kak. Jadi hari itu emang nggak ada ojek online. Tapi yang tertangkap di CCTV adalah lo jalan kaki. Akhirnya berarti gue dari pagi nggak sekolah dong, berarti gue jalan kaki gitu kan. Akhirnya aku dibawa ke kantor kepala sekolah. Gurunya waktu itu ngotot, kamu emang gak masuk pelajaran saya. Aku bilang, saya masuk Pak. Akhirnya aku bisa jelasin Kak, apa yang guru itu jelasin waktu zaman pelajaran. Gurunya ngasih PR apa, aku tahu. Akhirnya guru piket di depan ngomong, iya masuk kok, tadi saya salimin waktu pagi. Cek CCTV deh kalau gitu. Nah, kita cek CCTV. Di CCTV itu Pak Piketnya emang nyalim, tapi nggak nyalimin siapa-siapa. Jadi Pak Piketnya kayak gini, tapi itu nggak ada orang. Nah, gue pengen tahu, lu jalan di CCTV-nya itu gimana? Posisinya apakah lu dari kelas terus jalan? Apa lu cuma masuk kayak di gerbang terus kayak lu abis itu pamit, apa gimana? Itu kan nggak ada tuh Kak, nggak ada penjelasannya. Jadi ke kantor papaku tuh sore, sore sekitar jam 3. Oke. Gini, tadi kan lu bilang bahwa ini ketangkap CCTV di lingkungan kampus, di sekolah kan? Sekolah. Nah itu di mana lu cuma di area gerbangnya, cuma di area lapangannya, atau CCTV kelasnya? Jadi sebenarnya bukan ketangkap CCTV Kak, lebih ke kalau orang lihat aku ada di situ, tapi CCTV nggak nangkep aku ada di situ. Karena kan bapaknya nyalimin, sementara nggak ada orang. Nggak ada, di CCTV-nya nggak ada ya? Beda. Pernah juga kalau ketangkap CCTV aku ada 2, itu juga pernah Kak. Jadi aku ada di ruang sini sama di ruang sini, di CCTV dua-duanya aku ada di situ. Wow. Oke.